plus OH-. Kalau kita lihat dari reaksinya, dihasilkan OH-, maka bisa kita simpulkan bahwa garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat itu bersifat basa. Karena bersifat basa, tentunya kita bisa menghitung berapa sih konsentrasi OH- yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis tersebut. Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar dari molaritas atau konsentrasi anion dikalikan dengan Kw per Ka. Kw adalah tetapan ionisasi air, sedangkan Ka adalah tetapan ionisasi dari asam lemah. Bisa juga menggunakan rumus selanjutnya, yaitu OH- sama dengan akar dari konsentrasi anion dikalikan dengan tetapan hidrolisis. Oke, kita masuk ke contoh soal. 100 ml larutan CH3COH 0,3 molar dicampurkan dengan 200 ml larutan NaOH 0,15 molar. Jika diketahui nilai Kw sama dengan 10 pangkat min 14 dan nilai Ka CH3COH adalah 10 pangkat min 5, maka tentukanlah pH campuran yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan dari zat-zat yang dicampurkan, ini berupa asam lemah CH3COH dan berupa basa kuat NaOH. Berarti kita harus membuat reaksinya terlebih dahulu. CH3COH direaksikan dengan NaOH menghasilkan garam CH3CONa plus H2O. Mula-mula terdapat 30 mmol CH3COH. Dari mana? Dari 0,3 molar dikalikan dengan volumenya 100 ml. Dan juga terdapat 30 mmol NaOH yang berasal dari 0,15 molar NaOH dikalikan dengan 200 ml volumenya. Karena perbandingan koefisien dari reaksi tersebut adalah 1:1, maka dari mol yang disediakan diketahui bahwa reaksi ini adalah reaksi yang habis bereaksi. Nah, pada saat reaksi dihasilkan garam CH3CONa sebanyak 30 mmol, dan di akhir reaksi CH3COH dan NaOH itu habis bereaksi, sehingga hanya diperoleh garamnya saja berupa CH3CONa 30 mmol. Nah, kita tahu bahwa CH3CONa ini dalam airnya atau dalam larutannya dia merupakan ion-ion yang berasal dari ion CH3COO- dan Na+. Sesuai dengan perbandingan koefisien ya, 1:1:1, maka mol dari ketiga spesies tersebut adalah sama-sama 30 mmol. Nah, dari data inilah ya yang nantinya akan digunakan adalah mol dari CH3COO- atau mol yang berasal dari ion yang lemah. Pada perhitungan selanjutnya, kita akan menghitung berapa sih konsentrasi OH- yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis ion CH3COO- dengan air ya. Kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar dari konsentrasi anion yang dikalikan dengan Kw per Ka. Kita masukkan datanya ya. Molaritasnya kita ambil dari data mol per volume 30 mmol dibagi volume totalnya sebanyak 300 ml. Kw-nya 10 pangkat min 14 dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Maka diperolehlah bahwa konsentrasi OH- yang dihasilkan adalah 10 pangkat min 5 molar. Setelah ini kita lanjut menghitung pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5. Maka pH bisa dihitung dari 14 dikurangi pOH, itu 14 dikurangi 5 sama dengan 9.
Jenis garam yang kedua adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Contohnya adalah amonium sulfat, NH42SO4. Garam ini berasal dari basa lemah NH4OH, amonium hidroksida, dan asam kuat H2SO4. Dalam air, garam ini akan mengalami ionisasi menghasilkan dua jenis ion, yaitu ion NH4+ dan ion SO4 2-. Ion lemahnya akan mengalami reaksi hidrolisis sebagian. Berikut adalah reaksinya. Nah, ion NH4+ plus H2O akan menghasilkan NH4OH plus H+. Dari reaksinya kita lihat ada H+ yang dihasilkan. Maka bisa disimpulkan bahwa garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat ini bersifat asam. Nah, artinya di sini kita bisa menghitung berapa sih konsentrasi H+ yang dihasilkan dari reaksi hidrolisis tersebut. Nah, konsentrasi H+ sama dengan akar dari konsentrasi kationnya dikalikan dengan Kw per Kb. Atau boleh juga menggunakan rumus berikut, yaitu akar dari konsentrasi kation dikalikan dengan tetapan hidrolisisnya. Contoh soal. Dalam sebuah bejana terdapat larutan amonium sulfat 0,05 molar. Jika diketahui tetapan hidrolisis dari larutan garam tersebut adalah 4 kali 10 pangkat min 9, maka tentukanlah pH dari larutan tersebut. Nah, dari soal kita sudah mengetahui bahwa zat yang terdapat di larutan adalah garam NH42SO4. Garam ini tentunya nantinya akan mengalami ionisasi menjadi ion NH4+ dan SO4 2-. Dari data konsentrasi kita bisa menentukan berapa sih konsentrasi amonium, ion amonium sesungguhnya. Nah, 0,1 molar. Kenapa? Karena koefisiennya 1:2, berarti dia 2 kalinya dari konsentrasi si garam. Yuk kita masukkan ke rumusnya ya. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi ion kationnya dikalikan dengan tetapan hidrolisis. 0,1 molar dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 9, maka dihasilkan konsentrasi H+ adalah 2 kali 10 pangkat min 5 molar. pH-nya sama dengan min log H+, min log 2 kali 10 pangkat min 5, sehingga dihasilkan pH menjadi 5 min log 2. Jenis garam yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya adalah CH3COONH4. Nah, karena garam ini mengandung ion-ion yang berasal dari yang lemah, maka garam ini nantinya akan mengalami hidrolisis total. Atau dengan kata lain, semua ionnya akan mengalami hidrolisis. Nah, penentuan pH-nya bergantung pada nilai Ka dan Kb-nya, di mana jika Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb-nya, maka garam akan bersifat asam. Namun, ketika Kb-nya lebih besar dibandingkan Ka-nya, garam akan bersifat basa. Dan ketika Ka sama dengan Kb-nya, maka garam akan bersifat netral. Berikut adalah rumus penentuan konsentrasi H+-nya. Akar Kw dikali Ka per Kb. Contoh soal. Hitunglah pH larutan CH3COONH4 0,1 molar jika diketahui KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat min 8 dan KbNH4OH 10 pangkat min 6. Kita langsung masukkan saja ke perhitungan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 8, dan Kb-nya 10 pangkat min 6.
Maka diperolehlah konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 8 molar. Dari sini kita bisa menghitung pH. pH sama dengan min log 10 pangkat min 8, maka hasilnya adalah 8. Jenis garam yang terakhir adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya NaCl, CaBr2, Hi, BSO4, dan lain-lain. Nah, jenis garam ini tidak mengalami hidrolisis, sehingga pada saat penentuan pH, pH-nya sama dengan 7 atau bersifat netral. Sekian penjelasan materi dari kakak, semoga bermanfaat ya, dan ikuti terus untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih.